Kami dari kelompok 4, nama saya Nadia Olivia dan teman saya, Siska Renia, ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang dasar komunikasi. Ini mind map tentang dasar komunikasi dari hasil diskusi kami berdua. Selanjutnya untuk pengertian dan definisi komunikasi akan dibacakan oleh teman saya, Siska. Dasar-dasar komunikasi. Di sini saya akan membacakan pengertian dan definisi dari komunikasi. Selanjutnya tujuan dan sejarah komunikasi akan dibacakan oleh rekan saya Nadia Olivia. Pengertian dan definisi komunikasi menurut para ahli. Komunikasi begitu vital dalam kehidupan manusia. Untuk itu, cendekiawan ataupun para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai komunikasi. Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi dari para ahli. Anderson, komunikasi adalah rangkaian langkah serta terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Lexicographer, komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Aristoteles, komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam demokrasi. Hofland, Janice, dan Kelly 1953. Communication is the process by which an individual, the communicator, transmits stimuli, usually verbal, to modify the behavior of other individuals, the audience. Raymond S. Ross 1974. Communication is a transactional process involving cognitive sorting, selecting, and sharing of symbols in such a way to have another elicit from his own experience a meaning or response similar to that intended by the source. Jolin Cherry 1964. Komunikasi adalah usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda. Harnack dan Fetz 1964. Komunikasi adalah suatu proses interaksi di antara orang-orang untuk tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. Edwin Neumann 1948. Komunikasi adalah proses untuk mengubah kelompok manusia menjadi kelompok yang berfungsi. Joseph A. De Vito. Komunikasi seperti disalur dalam Effendi 1984 ayat 7 adalah sebuah tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirimkan dan menerima pesan dengan situasi tertentu. Ono Ujana Effendi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan atau langsung, ataupun tidak langsung melalui media. Profesor Dr. Randus H. A. W. Wijaya. Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Oke, sekian. Dan untuk tujuan dan sejarah komunikasi akan dibacakan oleh rekan saya, Nadia Olivia. Hewitt 1981 menjabarkan tujuan penggunaan proses komunikasi secara spesifik sebagai berikut. 1. Untuk mempelajari atau mengajarkan sesuatu. 2. Mempengaruhi perilaku seseorang. 3. Mengungkapkan perasaan. 4. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. 5. Berhubungan dengan orang lain. 6. Menyelesaikan sebuah masalah. 7. Mencapai sebuah tujuan. 8. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. 9. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Sejarah ilmu komunikasi. Menurut Effendi 1984, ilmu komunikasi bersifat lintas disiplin ilmu karena memiliki objek material yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu manusia. Awal kemunculan jurnalisme sendiri sebagai sebuah ilmu telah berkembang di Amerika Serikat pada sekitar abad 15 yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah buku The Social Order yang ditulis oleh Robert Bierstadt. Bierstadt menyusun berbagai macam ilmu murni yang terkait dengan ilmu terapan. Dalam susunan tersebut, jurnalistik dimasukkan ke dalam ilmu terapan. Kemunculan sekolah jurnalistik. Di tahun 1903, Joseph Pulitzer, seorang tokoh pers, berharap adanya sekolah jurnalistik yang diperuntukkan bagi para wartawan agar dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang jurnalistik.
Karena dalam perkembangannya, jurnalistik tidak hanya fokus pada surat kabar semata, melainkan radio dan televisi termasuk juga di dalamnya. Selain berita, radio dan televisi juga menyiarkan berbagai program lain. Dari sinilah jurnalisme berkembang menjadi komunikasi massa. Akhirnya komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, ilmu komunikasi hadir guna mempelajari berbagai macam gejala sosial yang timbul sebagai akibat dari proses komunikasi massa, komunikasi antarpersonal, dan komunikasi kelompok. Karl Hofland 1940 mengungkapkan bahwa studi ilmu komunikasi adalah suatu sistem yang mencoba merumuskan komunikasi dalam mode ketat terkait prinsip-prinsip informasi. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar supaya informasi dapat ditransmisikan dengan bentuk-bentuk yang teratur. Karl Hofland 1940 mengungkapkan bahwa studi ilmu komunikasi adalah suatu sistem yang mencoba merumuskan komunikasi dalam mode ketat terkait prinsip-prinsip informasi. Tujuan dari sistem tersebut adalah agar supaya informasi dapat ditransmisikan dengan bentuk-bentuk yang teratur. Setelah kita membaca dan memahami definisi dan pengertian komunikasi, menurut Olive, apa itu pengertian dari komunikasi? Menurut saya, komunikasi adalah interaksi antara individu ataupun kelompok yang saling berbagi informasi ataupun pesan. Komunikasi bisa dilakukan secara lisan maupun secara media. Dan menurut Siska Renia, apa yang dimaksud dengan komunikasi atau apa pendapat kamu tentang komunikasi? Komunikasi menurutku ya seperti yang sedang kita lakukan ini. Ada interaksi satu sama lain, di mana kamu dapat merespon aku dan aku dapat merespon kamu. Di sini dituntut yang namanya penalaran, di mana kita harus saling memahami isi pesan dan informasi yang disampaikan kepada kita. Dan bahkan yang memiliki kekurangan disabilitas itu memiliki cara tersendiri untuk yang namanya berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan organ sensorik lain yang masih berfungsi. Sekian, terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.